لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ini kita akan terangkan tentang satu bentuk dari akad ijarah. Biasanya dikenal dengan ijarah mausufah bizimmah. Ijarah mausufah bizimmah ini tidak dijelaskan definisinya terpisah dari akad ijarah. Di sebaliknya, definisi ijarah al-mausufah bizimmah itu diikat ya atau dicukupkan dengan definisi ijarah secara umum. Ya, baru kemudian setelah menjelaskan definisi ijarah secara umum baru kemudian disebutkan jenisnya, pembagiannya. Seperti ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah atas barang muayyanah, ainun muayyanah, yaitu barang yang bisa ditunjuk, barang tertentu, dan yang kedua ijarah yang disifatkan dalam tanggungan, biasa dikenal dengan ijarah mausufah bizimmah. Jadi ijarah mausufah bizimmah ini berkaitan dengan aset atau properti. Kalau itu barang yang tidak ditentukan, tetapi dijelaskan ya sifat dan kriterianya, dan juga dalam tanggungan pihak muajir atau pihak pemberi sewa dalam jangka waktu tertentu ya, dan juga imbalan yang diketahui ya jelas oleh keduanya. Dengan demikian maka ijarah mausufah bizimmah ini kalau dibuat definisi yaitu akad sewa menyewa atas barang ya, sewa menyewa atas manfaat dari suatu barang yang manfaat ain dan atau pekerjaan atau jasa atau amal yang pada saat akad itu hanya disebutkan sifat dan spesifikasinya. Itu definisi secara ringkas dari akad ijarah mausufah bizimmah. Kemudian ada dua jenis dari akad ijarah mausufah bizimmah. Jadi yang pertama adalah ijarahnya berkaitan dengan manfaat barang yang disifatkan dalam tanggungan pihak pemberi atau pemilik. Dan ini tanggungan ya menjadi suatu jaminan ya menjadi suatu jaminan dari pihak pemilik kepada pihak mustajir ya, bukan dengan aset tertentu. Ya, bukan dengan aset tertentu dengan zatnya ya, dan juga bukan pula dengan pekerjaan tertentu. Bentuk yang kedua adalah ijarah yang berkaitan dengan jasa atau pekerjaan yang diketahui ya dalam tanggungan atau jaminan dari ya pihak ajirnya, dari pihak ajirnya, itu pihak yang memberikan jasa. Ini biasanya bentuk contoh dari pihak yang memberikan jasa atau muajir yang disifatkan dengan kriteria itu, contohnya misalnya adalah jasa penjahit ya, jasa penjahit. Kalau yang tadi contoh yang pertama adalah berkaitan dengan manfaat barang. Saya kira manfaat barang dari barang yang disifatkan dalam tanggungan ya, itu mencakup barang apapun yang boleh diperjualbelikan yang bisa dijelaskan sifat dan kriterianya. Adapun contoh yang berkaitan dengan jasa atau pekerjaan yang diketahui ya dalam tanggungan pihak pemberi sewa atau pihak pemilik, itu contohnya penggunaan itol ya, atau jasa penjahit ya, jasa penjahit misalnya itu berarti ajir mustarak. Itu dimana contoh dari jenis yang kedua itu adalah pihak penyewa mustajir itu berhak atas pekerjaan tertentu ya dalam jangka waktu tertentu ya, menjadi tanggungan dari pihak ajir ya. Jadi pihak ajir ini atau pihak muajir yaitu pihak pemberi sewa, contohnya misalnya tadi adalah penjahit ya,
itu kewajibannya itu sebatas pada penyelesaian pekerjaan yang dituntut darinya, ya, dengan cara yang diwajibkan, baik dia kerjakan sendiri maupun melalui pihak lain. Kemudian hukum akad ijarah mausufah fi zimmah. Jadi yang pertama hukumnya mubah atau boleh, dan ini merupakan pendapatnya jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, ya, Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Apa dalilnya? Ya, dibolehkannya akad ijarah mausufah fi zimmah itu sebagaimana bolehnya menjual barang dengan akad salam, di mana barang dengan akad salam itu bukan barang yang tertentu atau barang yang ditunjuk, tetapi barang dengan sifat, ya, dan kriteria yang ditentukan. Artinya barangnya belum ada. Maka sebagaimana dibolehkan jual beli dengan akad salam, maka boleh pula menyewakan barang, ya, dengan manfaat yang disifatkan dalam tanggungan muajir atau mujir. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengharamkan. Ini pendapat dari Hanafiyah. Apa dalil yang dipakai pendapat yang kedua? Yaitu karena antara manfaat dengan harta itu berbeda. Ya, antara manfaat dengan harta itu berbeda. Dan bahwasanya manfaat barang itu tidak bisa ditetapkan dalam zimmah atau dalam tanggungan, sehingga disyaratkan untuk sahnya akad ijarah menurut pendapat yang kedua bahwasanya barang yang disewa itu barang yang spesifik atau barang yang bisa ditunjuk. Pendapat yang roji adalah pendapat yang pertama, itu pendapat yang menjelaskan tentang dibolehkannya akad ijarah mausufah fi zimmah. Hal ini disebabkan karena barang itu di dalam, atau manfaat barang di dalam akad ijarah mausufah fi zimmah itu dijamin, ya, di tangan pemberi sewa, ya, dijamin di tangan pemberi sewa, sehingga hal itu dibolehkan. Dan bagaimana hukum ujroh, ya, apakah ujroh itu boleh diakhirkan, ya, atau pembayaran manfaat barang atau pembayaran jasa itu boleh diakhirkan atau tidak? Ini ada 3 pendapat, ya. Yang pendapat yang pertama bahwa mengakhirkannya tidak boleh, ya, mengakhirkannya tidak boleh. Ini merupakan pendapat dari mazhab Malikiyah dan pendapat yang paling benar dari mazhab Syafi'iyah, ya, karena pendapat yang tidak membolehkan itu mengkiaskan, ya, akad ijarah mausufah fi zimmah dengan akad salam. Karena di dalam akad salam itu pembayaran harganya harus dilakukan seluruhnya di awal akad, ya, sebagaimana akad salam. Maka akad ijarah mausufah fi zimmah, ujroh itu tidak boleh diakhirkan. Ujroh itu tidak boleh diakhirkan, tapi ujroh itu harus disegerakan. Ujroh dibayar di awal akad seluruhnya. Bantahan untuk pendapat yang pertama bahwa antara akad jual beli barang di dalam akad salam dengan jual beli manfaat barang di dalam akad ijarah mausufah fi zimmah itu tidak sama, ya, karena jual beli barang, ya, itu disyaratkan harus ada penyerahan salah satu dari barang atau harga, ya. Kalau kita bicara tentang jual beli barang itu harus diserahkan salah satunya, barangnya dulu, ya, nanti pembayarannya menyusul, ya, atau, ya, harganya dulu di awal seluruhnya, barangnya diserahkan pada waktu yang akan datang. Itu jual beli barang. Adapun manfaat barang maka tidak disyaratkan, ya, hal yang demikian. Tidak disyaratkan salah satu dari keduanya harus dipenuhi, ya, dan maka boleh mengakhirkan ujroh. Mengakhirkan ujroh boleh, dan juga mengakhirkan manfaat juga boleh. Jadi dua-duanya dibolehkan, ya. Hal ini, ya,
serupa ya dengan akad ijarah mausufah fi zimmah, sehingga boleh mengakhirkan ujrah di dalamnya sampai berlalunya manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba